Saya Fazera Aulia, absen 8. Bentar, sebelum kita lanjut ke cerita, boleh nggak sih aku tahu tentang ringkasan cerita novel tentang Laut Bercerita? Katanya itu banyak mengandung emosi. Coba dong review sedikit tentang isinya. Boleh nih, jadi kan novel Laut Bercerita itu mengandung banyak emosi, jadi mengandung banyak perasaan. Jadi kalau mau baca buku novel ini, siapa bisa sih? Juga novel ini kan ditulis oleh penulis yang cukup ternama, itu Leila Chudori. Leila Chudori itu mengeluarkan 2 buku yang sangat terkenal. Nah, 2 buku itu tuh yang pertama tuh Aku Pulang, dan yang kedua itu Laut Bercerita. Kedua ini tuh sama-sama mengandung unsur sejarah, dan makanya dari situ tapi kita lebih milih Laut Bercerita. Nah, Laut Bercerita ini mengatakan masa Orde Baru tahun 1998, tentang masa dari Orde Baru. Jadi Laut Bercerita ini punya beberapa sudut pandang. Aku ceritain aja nih ya sudut pandang pertama. Jadi sudut pandang pertama itu ada orang menamakan Biru Laut dan Asmara Jati. Mereka tuh kakak beradik. Nah, Biru Laut ini adalah mahasiswa yang mengambil bahasa sastra di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Jogja. Karena Biru Jati ini tuh suka banget dengan sastra, jadi dia tuh punya perkumpulan. Dari situ dia tuh bentuk Kinan, dan ternyata Kinan juga suka nih sama sastra, makanya Biru Laut sama Kinan tuh klop gitu loh. Akhirnya Biru dan Kinan itu di organisasi, yaitu Winata Wirasena. Biru mengikuti organisasi itu karena kecintaannya terhadap kehidupan demokratis. Juga tuh ternyata awalnya itu maju mundur loh. Iya, awalnya maju mundur. Jadi singkat ceritanya aja nih, itu terjadi krisis finansial di Asia yang menyebabkan perusahaan bukan juga mintanya pengangguran. Dari situ Biru tuh mengajukan unjuk rasa. Nah, sampai sini aja tuh ceritanya udah kayak menarik banget ya dan seru. Nah, dari cerita yang kamu lihat tadi, kenapa kamu memilih novel Laut Bercerita untuk sampai Nah, jadi novel Laut Bercerita ini tuh menceritakan tentang realitas yang direpresentasikan dalam sebuah fiksi, dan novel itu tuh mengandung sejarah gitu loh. Dan jadi dari cerita itu kan pasti ada konfliknya. Nah, konflik utama dalam cerita Laut Bercerita itu apa? di sini tuh konflik yang paling dominan yaitu Biru Laut dan ayahnya yang mengalami cemas karena dihadapkan oleh suatu masalah yang membuat mereka itu disandra oleh pemerintah, dan pada saat itu masih dalam pemerintahan Pak Soeharto. Nah, menurut kamu dari cerita novel tersebut apa yang menarik? Jadi waktu pertama kali aku lihat novelnya kan sampulnya seperti ini, gambarkan ikan dan laut. Jadi aku tuh berpikir ini petualangan atau tidak menceritakan tentang laut di Indonesia dan kekayaannya atau yang lain. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi ada gambar kaki dengan lantai. Jadi saya memikir ulang apa yang dimaksud dengan kaki ini. Ternyata kisah ini menceritakan tentang masa-masa Orde Baru, masa pemerintahan Pak Soeharto, dan tentang para remaja-remaja yang ditangkap. Nah, dari cerita tersebut apa kekurangan dan kelebihan dari novel? Kelebihan dulu ya. Dari kelebihan itu novel itu bisa mengadu-ngadu perasaan, jadi membuat pembaca bisa merasakan dan menghayati, bisa kayak membawa kita zaman dulu bagaimana sih perasaan Biru dan teman-temannya saat itu. Kekurangannya novel ini agak lambat, juga ada beberapa part yang tele-tele, jadi membuat pembaca tuh agak susah. Kan udah nih soal cerita, kemudian menurut aku juga belum tahu tentang cerita Gadis Kretek. Singkatnya tuh gimana? Nah, jadi novel Gadis Kretek itu berkisah tentang seorang raja pemilik bisnis kretek terbesar di Kudus. Cerita itu menceritakan Pak Raja yang sedang sakit menyebut nama perempuan yang bukan ibunya. Perempuan
itu pemilik dari toko kretek terbesar di kota M nomor 1. Singkatnya, novel ini diceritakan soal kepopuleran rokok lembar yang kalah saing dengan kretek. Novel ini di latar belakangnya dengan menunjukkan masa kolonial Jepang, kemerdekaan Indonesia hingga zaman PKI. Nah, tadi kan toko-toko cerita ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa siapa aja sih di Gadis Kretek ini? Untuk tokoh utamanya ada Jenia, Pak Raja, Mbok Manu, Sentot, Pak Sujagat, Pak Joko, dan Mbak Titi. Oh. Nah, dari cerita yang kamu kasih tadi, aku mau nanya nih, apa sih yang bisa kamu dapat dari cerita Gadis Kretek? Jadi Gadis Kretek itu menceritakan tentang kisah semua cerita yang didapat Ratih dari pabrik kakeknya. Ia dapat dari ucapan mama dan bunda. Oh, jadi gitu. Menarik ya. Jadi dari semua kisah novel ini, ceritanya juga ada yang tentang seorang gadis pemilik kretek atau soal teknologi baru dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari cerita ini bahwa dua-dua ini sama-sama tentang sejarah. Jadi seperti itu, Becky dan tukarkan pendapat dari novel Gadis Kretek dan mau bercerita. Sekian dari kita bertiga.